Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Nah, untuk hari ini kita sudah memasuki subtema yang keempat di tema 1 ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat penolakan. Kemudian muatan seni budaya dan prakarya tentang hiasan meliputi kolase dan mozaik. Nah, kemudian muatan matematikanya tentang penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi hitung. Oke, kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat penolakan. Nah, Ibu beritahu dulu bahwa ciri-ciri dari kalimat penolakan itu menggunakan kata maaf atau kata tidak. Nah, biasanya penolakan itu berkaitan dengan jawaban ya. Jawaban seseorang kepada orang lain tentang suatu ajakan ya ataupun pemberian. Nah, hendaknya walaupun kita menolak suatu ajakan ataupun suatu pemberian dari orang lain, kita harus mengucapkan kalimat penolakan itu dengan sopan dan santun ya. Nah, ini penolakan sering diucapkan di dalam percakapan sehari-hari. Nah, penolakan yang baik dapat menjaga kerukunan antara kamu dan temanmu atau orang-orang di sekitarmu. Nah, sikap yang tidak rukun itu dapat menimbulkan pertentangan atau perselisihan ya. Di sini ada percakapan antara Dedi dan juga Jonas. Ya, berarti ini adalah Jonas ya. Jonas dan ini Dedi ya. Nah, Jonas berkata, "Dedi, nanti sore kita belajar bersama di rumahmu ya." Nah, kemudian Dedi menjawab ajakan Jonas, "Maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan orang tua, jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu." Nah, kemudian Jonas menjawab, "Baiklah, tidak apa-apa Dedi." Nah, kalimat yang diungkapkan atau dikatakan oleh Dedi yang ini ya, "Maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan orang tua, jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu." Nah, ini termasuk ke dalam kalimat penolakan ya, kalimat penolakan, kalimat penolakan. Ini tulisan Bu Guru agak jelek ya, soalnya ini di laptop jadi agak susah ya. Mohon dimaklumi. Ya, kalian sudah paham ya, ini salah satu contoh dari kalimat penolakan yang baik ya, yang sopan. Jadi ada kata maaf Jonas. Nah, itu merupakan kalimat penolakan yang baik. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Di sini Dedi mengajak temannya untuk bermain. Nah, di sini Dedi berkata, "Ayo bermain ke lapangan." Nah, kemudian temannya menjawab, "Maaf Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus ku selesaikan." Nah, ini kalimat yang diungkapkan oleh temannya Dedi ini termasuk ke dalam kalimat penolakan ya.
Jadi kalimat penolakan ini kita sampaikan jika kita tidak bisa memenuhi permintaan ataupun ajakan dari temanmu ya. Karena kamu mempunyai pekerjaan lain atau janji lain yang harus diselesaikan di waktu yang sama. Nah, yang perlu kalian ketahui lagi ya, dalam menyampaikan kalimat penolakan itu kalian tidak boleh berbohong ya. Kalian tidak boleh mencari-cari alasan agar kalian tidak melaksanakan atau tidak mau diajak oleh temanmu untuk melakukan sesuatu. Kalian harus menyampaikan kalimat penolakannya itu dengan jujur dan apa adanya. Nah, apakah kalian sudah memahami tentang kalimat penolakan? Ibu yakin kalian sudah memahaminya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke muatan seni budaya dan prakarya, yaitu menyebutkan jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Jadi kemarin kan kalian sudah membuat sketsa ikan, kemudian kalian juga sudah mewarnai ikan tersebut dan hasilnya itu kalian sangat bagus ya. Gambar yang kalian buat itu sangat menarik. Ibu menyukai gambar-gambar kalian ya. Di sini kita akan belajar untuk membuat mozaik dan juga kolase. Nah, bahan alam yang dapat digunakan antara lain yaitu biji jagung, ya, biji jagung, biji kacang merah, biji kacang hijau, ya, biji jagung, biji kacang merah, dan biji kacang hijau. Kita juga bisa menambahkannya yaitu daun, ya, daun juga bisa. Kemudian kita juga bisa menggunakan itu kedelai, ya, kedelai. Ya. Nah, antara lain ini contoh bahan alam yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kolase maupun mozaik. Ya, kita lihat. Nah, ini contoh kolase ya. Ini contoh kolase. Nah, di sini ada keterangannya kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Jadi kalian sudah menggambar dulu ya. Nah, kemudian bahan-bahan alam itu ditempelkan di gambar kalian sehingga membentuk pola sesuai gambar yang sudah kalian buat. Nah, di sini ada juga keterangannya yaitu kolase dapat dibuat dari berbagai bahan alam. Jadi yang sudah Ibu sebutkan di sini juga bisa kalian tambahkan. Ya, bahan-bahannya bisa kalian tambahkan lagi sesuai yang ada di lingkungan kalian, sesuai yang kalian ketahui ya. Nah, kemudian bahan alam yang ditempel itu dipadukan hingga membentuk objek gambar ya, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi kalian menggambar dulu polanya ya, seperti menggambar sketsa kemarin ya. Kemudian kalian tempel-tempelkan sesuai dengan pola yang tersedia di sketsa. Selain kolase, kalian juga bisa membuat satu lagi yaitu mozaik ya. Nah, ini kurang lebih contoh dari mozaik yang dibuat dari potongan kertas. Kita lihat penjelasannya. Mozaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada bidang datar. Bahan alam untuk membuat mozaik antara lain pecahan kulit telur, biji-bijian ya, biji-bijian yang sudah disebutkan di atas, dan juga bisa juga menggunakan potongan kertas ya. Seperti ini ya. Oke, berdasarkan contoh dan penjelasan di samping ya, dapat kita ketahui bahwa unsur perbedaan dari mozaik dan juga kolase ini dari unsur penyusunnya ya. Unsur penyusun kolase itu lebih
lebih besar dibandingkan unsur penyusun ya. Ini penyusun dari mosaik ya. Jadi mosaik ini lebih kecil-kecil ini ya daripada kolase. Nah, selanjutnya kita ini berarti ini contoh dari kolase atau mosaik. Coba. Ya betul, ini contoh dari kolase ya. Unsur-unsur penyusunnya itu besar-besar ya. Sedangkan mosaik kan ini serpihan kertas ya, ini potongan-potongan kertas, dan juga bisa juga menggunakan pecahan ya, pecahan kulit telur, biji-bijian ya. Jadi ini termasuk ke dalam kolase ya. Oke, setelah kalian belajar tentang seni budaya dan prakarya mengenai kolase dan juga mosaik dari bahan alam, kemudian kita akan belajar di matematika, yaitu tentang cara menjumlahkan dan mengurangkan di dalam satu operasi hitung. Nah, satu operasi hitung itu maksudnya seperti ini ya. Jadi ada penjumlahan dan pengurangan yang harus dicari di dalam satu rangkaian ini ya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Di sini sudah dijelaskan. Yang pertama itu soal di atas terdiri dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ya. Ini penjumlahan, pengurangan. Nah, untuk menghitung hasilnya kerjakan dari kiri dulu. Jadi kalau kalian menemukan soal lebih dari satu operasi hitung ya, misalnya di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ataupun sebaliknya di sini pengurangan, di sini penjumlahan, kalian mengerjakannya selalu dari yang paling kiri ya. Yang paling kiri itu ini berarti ya 115 ya. Jadi kalian mengerjakannya itu 115 ditambah dengan 290. Nah, hasil dari penjumlahan ini antara 115 dan 290, hasilnya nanti dikurangi dengan 148. Nah, hasilnya kalian tulis di sini. Ibu jelaskan lagi ini langkah-langkahnya. Ya, kita menggunakan cara bersusun pendek saja biar lebih cepat. Oke, kita mulai langkah pertama ya. Langkah pertama seperti yang sudah Ibu jelaskan, yaitu menjumlahkan dari yang paling kiri, yaitu 115 ditambah 290. Kita tulis 115 ya ditambah 290. Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek saja supaya lebih cepat. Nah, ketika kita menjumlahkan dengan cara bersusun, kita harus menjumlahkan dari yang paling kanan dulu ya. Berarti 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kemudian 1 ditambah 9 sama dengan 10. Karena 10 berarti di sini 0 ada simpanannya 1 ya. Simpanan ditulis di atas. Jadi ini 1 di posisi ratusannya ya. Ada 1 ditambah 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 4. Jadi 115 ditambah 290 sama dengan 405 ya. Nah, kita sudah mencari ini 115 ditambah 290 itu 405. Nah, karena kita sudah mengetahui hasilnya, jadi kita tinggal mengurangkannya, mengurangkan hasil tadi dengan 148. Nah, setelah kita mengetahui hasil penjumlahan dari 115 ditambah 290 yaitu 405. Nah, 405 ini dikurangkan dengan bilangan 148. Ya, kita tulis 405 148. Selalu kita mengerjakannya itu dari posisi satuan. 5 dikurangi 8. Bisa atau tidak? Tidak bisa, maka meminjam di depannya. Di depannya angka berapa? Angka 0.
0 di posisi puluhan tetap nilainya 0. Nah, karena 0 juga memiliki nilai 0, jadi meminjam di posisi ratusan ya. Meminjam 1 berarti di sini ada 100 ya, di posisi 0 itu 100, kemudian meminjam 10 ke sini. Jadi ada 15. Ya, kita tulis 15. Kemudian karena tadi sudah dipinjam 10 ke sini, 100 dikurangi 10 berarti 90. 90 di posisi puluhan, berarti kita tulis saja 9 ya. Karena ini 4-nya tadi sudah dipinjam ke posisi puluhan, jadi ini tinggal 3. Jadi 3, 9 dan 15. Nah, kita tinggal mengurangkannya saja. 15 dikurangi 8. Ya, ini 15 kurangi 8 itu 7. Kita tulis 7 di sini di posisi satuan. Kemudian 9 dikurangi 4 itu hasilnya adalah 5. Ya, kita tulis di sini 5. Nah, kemudian posisi ratusannya ada 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kita tulis 2. Jadi hasil dari 115 ditambah 290 dikurangi 148 itu adalah 257 ya. Nah, apakah kalian sudah memahaminya? Mudah-mudahan sudah paham ya. Tapi Ibu ingin memberikan satu contoh lagi. Nah, ini ayo selesaikan soal berikut ini. Di sebuah toko kue terdapat 105 lemper isi. Nah, ya 105 lemper isi abon dan 129 lemper isi daging ayam. Nah, ternyata 98 lemper sudah terjual. Berapa sisa lemper yang belum terjual? Nah, di sini berarti ada operasi hitung apa saja? Ya, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahannya itu antara lemper isi abon dan lemper isi daging ayam. Ini dijumlahkan. Jadi 105 ditambahkan dengan 129 ya, terus dikurangi dengan 98 ya, karena 98 sudah terjual. Kita kerjakan di sini saja, berarti ada 105 kita tulis 105, kemudian ditambahkan dengan 129. Kita beri garis ya, menggunakan cara bersusun pendek saja supaya lebih cepat. Selalu kita jumlahkan dari posisi satuannya. 5 ditambah dengan 9 hasilnya adalah 14. Nah, kita tuliskan angka satuannya saja. Jadi kita tulis 4 di sini. Nah, berarti ada simpanan 1, kita tulis di atas ya. Nah, berarti ada 1 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 3. Betul. Nah, selanjutnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita sudah mengetahui hasil yang pertama ya, yaitu 234. Kemudian terjual berapa? Terjual 98 lemper. Berarti dikurangi ya. Berarti 234 dikurangi 98. Ya, penulisan operasi hitungnya seperti ini ya. Lurus ke kanan, jadi satuan lurus dengan satuan, puluhan juga lurus dengan puluhan. Nah, 98 ini kan tidak ada ratusannya, jadi ini di bawah angka 2 dikosongi saja. Kita kurangkan ya, 4 dikurangi 8 bisa atau tidak? Tidak. Jadi kita meminjam 10 ya.
10 di angka 3 ini ke belakang di sini. Jadi ada angka 10 ditambah 4 berarti 14 ya. 14 dikurangi 8 itu hasilnya adalah 6. Betul. Karena di sini sudah dipinjam 10, berarti di sini tinggal 20 ya. Berarti 2 di posisi puluhan. 2 dikurangi 9 bisa atau tidak? Tidak bisa. Jadi 2, ini Ibu tulis 2 ya. 2 ditambahkan dengan meminjam 1 di sini. Jadi 12 dikurangi 9 sama dengan 3 ya. Nah, ini lebihnya tinggal 1, kita tulis 1. Jadi hasilnya adalah 136. 105 ditambah dengan 129 dikurangi 98 sama dengan 136 ya. Sudah paham ya sekarang? Oke, Ibu beri contoh satu lagi ya, karena tadi itu selalu penjumlahan yang diletakkan di awal. Nah, di sini Ibu akan meletakkan operasi hitung pengurangan di awal. Ada bilangan 532 dikurangi 125 ditambah 73. 73 ya, ini angka 7 ya, mohon maaf. Aduh, susah pakai mouse. Sama dengan titik-titik. Kita tulis selalu kerjakan dari yang paling depan ya. 532 dikurangi dengan 125. Kita tulis 532 dikurangi dengan 125 ya, dikurangi 2 dikurangi 5 bisa? Tidak. Jadi kita meminjam di depan, ditambahkan jadi 12 ya. Tambahkan 10 jadi 12. 12 dikurangi 5 itu sama dengan 7. Nah, ini sisa 2. 2 dikurangi 2 0 ya. Nah, di sini 5 dikurangi 1 4. Nah, kita lanjut ke operasi hitung berikutnya, yaitu ditambahkan dengan 73. Kita tulis 407 ya. Ditambahkan dengan 73. Lurusnya seperti ini ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Kita tulis 10, berarti kita ambil satuannya saja, yaitu 0, simpanan 1. 1 ditambah 0, 1 ditambah 7, 4. Nah, ini kosong, berarti tetap 4. Ini 1 ditambah 7, 8 ya, 8. Di sini 4. Jadi hasilnya adalah 480 ya. Hasilnya 480. Apakah kalian sudah memahaminya? Nah, tugas kalian ya, tugas pertama ini, buatlah percakapan antara kamu dan orang tuamu yang berisi kalimat penolakan. Ingat ya, kalimat penolakannya itu yang sopan. Kalian tulis ke dalam 3 kalimat saja. Misalkan 1, kamu berbicara apa, kemudian orang tuamu menjawab penolakannya. Nah, kamu terakhir kamu juga menjawab tidak apa-apa, seperti itu ya.
paham. Jika tidak, nanti bisa ditanyakan di grup. Kemudian yang kedua, tugas matematikanya ini ya, kerjakan soal-soal ini. Ya, silakan bisa di screenshot terlebih dahulu menggunakan cara bersusun pendek. Tulis di buku tugas kalian ya. Yang bahasa Indonesia juga ditulis di buku tugas kalian, matematika juga ditulis di buku tugas kalian. Hanya 2 soal ya. Ini bahasa Indonesia 1 soal, matematika 2 soal ya. Dikumpulkan hari ini ya. Pukul berapanya bebas, yang penting hari ini. Nah, tugas terakhir, tugas SPDP, kalian membuat mozaik ikan ya, ikan seperti kemarin, tapi kalian membuatnya lagi di kertas yang berbeda ya. Kalian boleh menggunakan mozaiknya ya, boleh menggunakan kulit telur atau biji-bijian atau potongan kertas ya. Kalian padukan sehingga membentuk ikan. Kemudian warnanya juga kalian kombinasikan sehingga supaya ikannya menjadi terlihat menarik ya, seperti itu ya. Dikumpulkan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 di sekolah. Dikumpulkannya itu menggunakan kertas gambarnya saja, tidak perlu menggunakan buku gambar, cukup kertas gambarnya saja ya. Begitu. Jika ada pertanyaan ataupun kalian masih merasa bingung, bisa kalian langsung tanyakan kepada Bu Guru atau bisa juga kalian menanyakannya di grup ya. Terima kasih, selamat belajar, mudah-mudahan kalian memahami materi pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.